Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Pada video ini kita akan membahas tentang neraca panas. Untuk video neraca panas akan saya bagi menjadi dua video, dan ini adalah video neraca panas bagian yang pertama. Biasanya neraca panas itu dibuat pada peralatan yang berkaitan atau mengalami perpindahan energi berupa panas. Jadi kalau kalian telah membuat neraca massa ya pada materi sebelumnya, maka ketika kalian akan membuat neraca panas, yang harus diperhatikan adalah neraca panas hanya dibuat atau dihitung untuk peralatan yang berkaitan atau mengalami perpindahan energi yang berupa panas. Sistem neraca panas sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu neraca panas yang melibatkan satu alat proses atau neraca panas yang terdiri dari beberapa alat proses. Tujuan dari perhitungan neraca panas yang pertama adalah untuk merancang spesifikasi alat pemproses. Jadi sebelum menghitung atau merancang spesifikasi alat proses, maka kita harus menghitung dulu neraca panasnya. Kemudian perhitungan neraca panas juga digunakan untuk merancang jumlah bahan utilitas yang diperlukan pada suatu alat proses. Yang ketiga, perhitungan neraca panas digunakan untuk merancang total bahan utilitas yang diperhitungkan pada pabrik tersebut. Jadi, kalau mau menghitung kebutuhan bahan utilitas, maka kita membutuhkan perhitungan neraca panas. Prinsip dari neraca panas itu yang sudah kalian ketahui ya. Jadi, hukum satu termodinamika itu tentang konversi energi yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan. Kemudian prinsip neraca panas yang kedua adalah bahwa energi masuk itu merupakan energi yang keluar ditambah dengan energi yang terakumulasi. Pada kondisi steady state, akumulasinya adalah 0, maka dapat kita tuliskan bahwa panas yang masuk adalah sama dengan panas yang keluar. Kemudian untuk tahapan pembuatan neraca panas sendiri, kita bisa mulai dengan penyusunan sistem yang ada. Dilanjutkan dengan pemberian jenis panas pada masing-masing aliran. Jadi kita harus memberikan terlebih dahulu kategori panas pada aliran tersebut merupakan jenis panas yang mana. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan persamaan neraca panasnya. Jenis panas yang terlibat di dalam neraca panas itu bisa kita jelaskan sebagai berikut. Jadi ada suatu sistem di mana pada sistem ini ada panas yang masuk, juga ada panas yang keluar dari sistem. Panas yang masuk ke dalam sistem itu bisa berupa entalpi bahan masuk atau yang biasa kita sebutkan dengan delta H. Kemudian ada kalor masuk ke dalam sistem yang kita sebutkan dengan Q, yaitu sejumlah kalor yang disuplai oleh pemanas. Dan juga ada panas hasil reaksi atau biasanya kita menyebutkan dengan sigma HR. Ini jika memang terjadi reaksi di dalam sistem tersebut. Kemudian untuk panas yang keluar itu yang berwarna ungu ini ya. Jadi ini panas yang keluar itu bisa berupa entalpi bahan keluar atau delta H. Kalau tadi di sini ada entalpi bahan masuk, di sini ada entalpi bahan keluar dari sistem. Kemudian kalor keluar sistem atau Q, yaitu panas yang diserap oleh pendingin.
Kemudian ada panas yang lolos dari sistem atau yang biasa kita sebutkan dengan kilos ya. Nah, untuk entalpi bahan sendiri ya adalah sejumlah panas yang dikandung oleh bahan yang biasanya kita bisa menghitungnya dari rumus delta H sama dengan M kali integral Cp dt. Sedangkan untuk kalor atau Q biasanya kita menggunakan rumus M kali Cp kali delta T, di mana delta T-nya adalah T2 dikurangi T1. Jenis panas yang terlibat di dalam neraca panas itu kita bisa membaginya menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sistem dengan reaksi kimia dan sistem tanpa adanya reaksi kimia. Apa yang membedakan antara kedua sistem tersebut? Tentunya ada atau tidaknya reaksi kimia. Nah, di dalam perhitungan neraca panasnya, kalau di sini penggambarannya sama seperti yang sebelumnya ya, hanya di sini apa yang membedakan? Yang membedakan adalah delta HR ya di sini ya. Delta HR. Delta HR itu hanya ada pada sistem dengan adanya reaksi kimia. Delta HR itu apa? Panas hasil reaksi ya. Kalau pada sistem tanpa reaksi tidak ada delta HR, tetapi pada sistem dengan reaksi itu ada delta HR-nya. Untuk panas yang keluar dari sistem itu masih sama ya. Ada entalpi bahan keluar delta H, kemudian ada kalor keluar dari sistem atau Q, dan juga ada kilosnya. Sama, bedanya hanya pada delta HR itu untuk sistem dengan reaksi kimia. Contoh proses yang melibatkan neraca panas. Yang pertama ada neraca panas pada sistem pemanasan dan pendinginan, dan juga neraca panas pada sistem yang terjadi reaksi kimia. Sekarang kita bahas untuk neraca panas pada sistem pemanasan dan pendinginan. Artinya di sini sistemnya bisa berupa pemanasan atau bisa berupa pendinginan. Yang pertama di sini ada pemanasan. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini adalah sebuah tangki gitu ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan pengaduk. Nah, ada delta H1, ini menunjukkan adanya entalpi bahan masuk ke dalam sistem. Delta H1 berarti di sini ada delta H2, artinya berarti bahan yang masuk ke dalam sistem ini ada dua macam. Ada bahan 1 dan ada bahan 2. Maka di sini ada delta H1 dan ada delta H2 yang masuk ke dalam sistem. Sedangkan yang keluar dari sistem itu ada delta H3, entalpi bahan keluar dari sistem. Kemudian di sini ada pemanasan, karena di sini adalah alat untuk pemanasan. Di sini terjadi pemanasan, maka ada Q yang masuk ke dalam sistem ya. Ada Q yang masuk ke dalam sistem. Q-nya bernilai positif ya, karena ada panas yang disuplai ke dalam sistem atau panas yang masuk ke dalam sistem. Ada lagi sistem yang berupa pendingin atau pendinginan. Nah, ini kebalikannya dari sistem pemanasan ya. Masih sama untuk material atau bahan yang masuk ke dalam sistem itu masih sama. Di sini ada delta H1, entalpi bahan masuk ke dalam sistem 1, kemudian ada entalpi bahan 2 yang menunjukkan entalpi bahan yang masuk ke dalam sistem bahan kedua ya. Kemudian di sini ada entalpi bahan ketiga yang keluar dari sistem atau delta H3. Di sini ada Q juga ya, ada aliran masuk ke dalam sistem, tetapi aliran yang masuk ke dalam sistem karena ini adalah pendinginan, maka yang masuk adalah aliran pendingin. Nah,
Karena itu di sini Q-nya bertanda minus karena panas yang masuk, tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem, tetapi panasnya keluar dari dalam sistem. Artinya di sini yang masuk adalah fluida dinginnya malahan ya. Jadi melepas panas. Jadi Q-nya bernilai negatif. Kita lihat pada neraca pada sistem pemanasan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi di sini bisa dituliskan akumulasi adalah sigma energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan sigma energi yang keluar dari dalam sistem. Pada kondisi steady state-nya berarti akumulasi di sini sama dengan 0. Kalau akumulasinya sama dengan 0, ya di sini 0, maka sigma energi masuk itu bisa kita tuliskan sama dengan sigma energi keluar karena di sini akumulasinya 0 ya. Kemudian apa saja energi yang masuk? Nah, kita bisa mengidentifikasikan dari di sini ya, dari skemanya di sini ada delta H1 ya. Kemudian ada delta H2 ya, masuk ya. Ini kan arahnya masuk ke dalam sistem. Kemudian ada Q ya. Q-nya ini kan masuk ke dalam sistem ya, berarti ada Q yang energi yang masuk ke dalam sistem. Kemudian untuk energi yang keluar dari sistem itu ada delta H3 ya, entalpi bahan keluar. Kemudian ada Q loss ya, di sini juga ada Q loss ya, harusnya ada Q loss. Nah, di sini untuk memperhitungkan Q loss ya, sebelum kita ke Q loss, di sini kita kalau mau mencari nilai kalor atau nilai panasnya, berapa jumlah panasnya dari sistem tersebut, maka kita bisa memindah ya. Delta di ruas kiri, delta H1 dan delta H2 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, maka di ruas kanan ada delta H3 dikurangi. Ya, ini kan karena dipindah ruas, maka jadi dikurangi delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan Q loss. Q loss-nya biasanya diasumsikan 10% dari panas yang disuplai ya. Jadi berapa Q loss-nya bisa kita hitung 10% dari Q-nya ya, 10% dari panas yang disuplai. Oke, itu untuk sistem pemanasan. Sedangkan untuk sistem pendinginan ya, kebalikan dari sistem pemanasan tadi, berarti di sini sama ya, di awalnya ya akumulasi itu sama, yaitu sigma energi yang masuk dikurangi sigma energi yang keluar. Pada kondisi steady state akumulasinya sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, apa saja energi yang masuk? Di sini bisa kita identifikasi bahwa ada delta H1 yang masuk, delta H2 juga masuk. Kemudian energi yang keluarnya apa? Energi yang keluarnya karena ini tadi adalah melepas kalor atau Q-nya negatif, maka Q-nya adalah keluar ya. Maka di sini kita bisa menuliskan energi yang keluarnya adalah delta H3 atau entalpi bahan keluar dari sistem. Kemudian ada Q ya, Q-nya ada di energi keluar karena ini melepas kalor, maka Q-nya ada di sini keluar ya. Kemudian di sini juga ada Q loss karena ada, nah di sini ada Q loss. Nah, Q loss atau heat loss pada proses pendinginan itu biasanya tidak diperhitungkan. Jadi di sini Q loss-nya sama dengan 0 ya. Q loss-nya sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan tinggal Q sama dengan delta H1 ditambah delta H2 dikurangi delta H3. Maka kita bisa menuliskan pada sistem pendinginan Q-nya adalah delta H1 ditambah delta H2 dikurangi delta H3.
Ingat, ini jika bahan yang masuk itu ada 2 macam dan 1 macam bahan yang keluar, yang artinya ada delta H1, ada delta H2 yang masuk, kemudian yang keluar ada delta H3. Jika prosesnya berbeda, maka delta H di sini juga akan berbeda. Kemudian kita akan membahas neraca panas pada sistem reaksi sederhana. Nah, untuk reaksi sederhana itu bisa berupa reaksi endotermis atau reaksi eksotermis. Masih ingat apa itu reaksi endotermis dan apa itu reaksi eksotermis? Semoga masih ingat ya. Pada reaksi endotermis, yang jelas kalau endo itu berarti menyerap, ada panas yang diserap. Jadi di sini biasanya adalah pada sistem pemanasan ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini ada delta H1 masuk, ada delta H2 masuk, kemudian ada delta H3 yang masuk. Keluar dari sistem. Kemudian ada Q yang disuplai ke dalam sistem ya, karena ini endotermis, dia menyerap panas, maka di sini ada Q-nya bernilai positif. Sedangkan delta HR, karena ini adalah terjadi reaksi kimia, maka ada nilai delta HR-nya, hasil reaksinya ya. Kemudian apabila pada reaksi eksotermis itu hampir sama ya seperti endotermis, bedanya adalah di sini Q-nya adalah bernilai negatif. Jadi Q di sini bernilai negatif. Oke, kemudian masih di neraca panas pada sistem reaksi sederhana, kita akan membahas tentang reaksi endotermis. Jadi kalau pada reaksi endotermis, di sini Q-nya adalah bernilai positif, maka kita bisa menuliskan akumulasi sama dengan sigma energi energi masuk dikurangi sigma energi keluar, di mana pada kondisi steady state maka akumulasinya sama dengan 0. Jadi kalau di sini akumulasinya sama dengan 0, maka energi yang masuk bisa kita tuliskan sama dengan energi yang keluar. Energi yang masuk apa saja? Di sini ada delta H1, ada delta H2, kemudian ada delta HR yang masuk ke dalam sistem, dan juga ada Q yang masuk ke dalam sistem. Kemudian energi keluarnya apa? Ada delta H3 dan juga ada Q loss. Nah, untuk mencari nilai Q-nya sendiri ya, kita bisa menuliskan berarti ini delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta HR-nya pindah ke ruas ruas kanan maksudnya. Maka kita bisa menuliskan Q-nya adalah delta H3 dikurangi delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta HR ditambah dengan Q loss-nya. Itu untuk reaksi endotermis. Sedangkan pada reaksi eksotermis ya, karena reaksi eksotermis itu adalah melepas kalor, maka Q-nya itu bernilai negatif. Maka di sini bisa kita tuliskan akumulasi sama dengan sigma energi masuk dikurangi sigma energi keluar. Jadi pada kondisi steady state akumulasinya sama dengan 0, maka energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Untuk itu bisa kita tuliskan di sini ada delta H1 yang masuk ya. Di sini ada delta H1, kemudian ada delta H2 yang masuk, ada delta HR yang masuk. Kalau Q-nya, karena Q-nya eksotermis melepas panas, berarti Q-nya yang keluar dari sistem. Kalau Q-nya keluar dari sistem, maka dia merupakan energi keluar. Maka di sini energi keluarnya adalah delta H3 ditambah dengan Q.
Maka untuk mencari nilai Q, delta H3-nya kita pindah ruas, maka Q-nya adalah delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta HR minus delta H3. Itu untuk reaksi eksotermis. Demikian video pembahasan tentang neraca panas pada bagian yang pertama. Kita akan bertemu lagi di video pembahasan neraca panas pada bagian kedua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.